Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu doakan semoga kalian semua sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ibadah kurban. Adapun tujuan pembelajarannya agar anak-anak semua bisa menjelaskan dan menyebutkan apa itu ibadah kurban dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Apa anak-anak semua sudah tahu apakah itu ibadah kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu korubaya krobu kurbanan, yang artinya mendekati, pendekatan, atau mendekatkan. Secara istilah, kurban berarti menyembelih binatang ternak tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pada hari raya Idul Adha dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad, yang artinya suatu ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan bagi seorang muslim yang memiliki beberapa syarat tertentu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, merdeka. Dan yang keempat, mampu untuk berkurban. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang ibadah kurban, yaitu pada surah Al-Kautsar. Ibu akan bacakan surah Al-Kautsar. Silakan anak-anak mendengarkan dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sudah jelas bahwa surah Al-Kautsar ini menjelaskan tentang anjuran seorang muslim untuk melakukan ibadah, yaitu ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kurban. Perlu anak-anak ketahui, sebelum menyembelih hewan kurban, ada doa yang harus kita baca. Ibu akan bacakan doa menyembelih hewan kurban. Silakan anak-anak perhatikan dan dengarkan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal minni. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban ini dariku. Ibadah kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Tempat pelaksanaan ibadah kurban yang paling utama adalah di dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun jenis hewan kurban, yang pertama itu domba berusia 1 tahun, yang kedua itu kambing yang berusia lebih dari 2 tahun, yang ketiga sapi atau kerbau yang berusia 2 tahun, yang keempat unta yang berusia 5 tahun. Syarat-syarat hewan kurban, yang pertama, badan sehat, tidak kurus kering. Yang kedua, tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak. Yang ketiga, mata sehat, tidak buta sebelah atau keduanya. Yang keempat, ekor dan telinga tidak terpotong. Yang kelima, kaki tidak pincang. Dan yang keenam, tidak gila. Adapun tata cara penyembelihan, yang pertama,
pastikan hewan kurban sudah memenuhi syarat. Yang kedua, saat menyembelih hewan kurban tidak boleh kasar dan harus diperlakukan dengan baik. Yang ketiga, hewan kurban yang akan dan belum disembelih tidak boleh saling lihat. Yang keempat, sesuai syariat Islam, dalam proses penyembelihan hewan kurban harus menghadap kiblat. Yang kelima, penyembelihan hewan kurban dilakukan di bagian leher dan memutus 3 saluran, namun tidak sampai memutus kepala. Yang keenam, hewan kurban yang sudah disembelih diletakkan dan harus diberi alas untuk menjaga kebersihannya. Dan yang terakhir, berikan jeda waktu 5-10 menit antara proses penyembelihan dengan proses pengulitan dan pemotongan daging. Baiklah anak-anak, Ibu akan ceritakan tentang latar belakang terjadinya ibadah kurban. Awal mula terjadinya ibadah kurban yaitu pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mimpi itu ia ceritakan kepada anaknya Ismail. Mendengar hal itu, Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada ayahnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan hati, Nabi Ismail alaihissalam menyerahkan dirinya kepada ayahandanya untuk disembelih. Namun, tiba-tiba ketika Nabi Ismail alaihissalam hendak disembelih, Allah Subhanahu wa taala menukar Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Jadi, kesimpulannya anak-anak, Allah Subhanahu wa taala hanya ingin melihat dan menguji seberapa besar ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu akan berikan tugas kepada anak-anak, yaitu silakan hafalkan surat tentang ibadah kurban ini, yaitu surah Al-Kautsar ayat 1-3 beserta artinya. Silakan dihafalkan di rumah ya anak-anak. Jangan lupa mengulang pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.